sahbihi wattabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Ummi Peduli, yang saya cintai seluruh jamaah bunda-bunda solihah yang insya Allah semuanya dirindukan surga. Sepertinya masih ada yang belum tenang. Sepertinya ada yang belum tenang. Sepertinya ada yang belum tenang. Salah satu etika majelis, kalau sudah ustadz naik ke panggung, segala aktivitas bicara dihentikan. Itu etika adabul mufrad. Karena nanti ada sesi dialog, jenengan bisa mengeksplor unek-uneknya. Dan panjenengan kan ketemu saya ini hanya 1,5 jam. Ketemu kawannya yang diajak ngobrol itu bisa setelah pengajian 3 jam, 5 jam. Karena itu manfaatkan majelis yang singkat ini untuk benar-benar khudu, khusyuk, sementara silent dulu. Sepakat? Kalau sepakat saya lanjutkan. Kalau tidak sepakat tetap saya lanjutkan juga. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Fauzi Al-Muttaqi dalam kondisi yang baik, insya Allah semuanya sehat walafiat. Saya berdoa mudah-mudahan berkah silaturahim ini, berkah pertemuan ini, semuanya yang punya urusan dimudahkan urusannya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, mudah-mudahan istiqomah amal ibadahnya, dan saatnya nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khotimah. Al-Fatihah. Pagi ini kita akan mengaji tentang Isra dan Mi'raj di dalam rangka untuk membangun iman dan takwa. Saya mau tanya dulu, iman itu apa? Nah, iman itu apa? Yakin. Takwa. Takut istri tua. Iman itu keyakinan, takwa itu praktek. Jadi kalau iman dan takwa itu orang yang punya keyakinan kuat dan prakteknya bagus. Iman itu keyakinannya, takwa itu bukti imannya. Jadi antara iman dan takwa ini dua sisi yang tidak bisa dipisah. Iman harus ada takwa, takwa harus ada iman. Ibu-ibu kalau ke daerah Kediri itu banyak menjumpai takwa ini, tahu takwa. Sekarang kita akan tarik hubungan apa Isra Mi'raj dengan pembangunan Intak. Di dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu hanya di surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 1. Dan ayat ini saya kira setiap peringatan Isra Mi'raj selalu dibaca.
Walaupun semua ayat Al-Quran itu ketika ada acara cocok untuk dibaca. Salah satu contoh, ada seorang panitia pengajian WA saya, Pak Ustadz, ini peringatan Isra Mi'raj, yang paling bagus suratnya apa? Saya jawab Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, sampai seterusnya. Ternyata dia bilang, maaf Pak Ustadz, saya kok kesulitan ya dengan surat ini. Takon dijawab bantah. Yang jelas itu bukan jamaah Umi Peduli. Apa ada yang lain Ustadz? Saya jawab ada. Apa? Qul huwallahu ahad. Berapa saat berikutnya ternyata mau mantu, Pak Ustadz, saya mau mengadakan pengajian menjelang pernikahan. Kira-kira ayat yang dibaca itu surat apa, ayat berapa? Saya jawab surat An-Nisa ayat 1 atau surat Ar-Rum ayat 21. Jawab, kelihatannya kok dua-duanya sulit Ustadz. Apa ada surat penggantinya? Ada Bu. Apa? Qul huwallahu ahad. Berikutnya mengadakan pengajian menjelang Ramadan. Tanya kepada saya, apa yang dibaca suratnya Ustadz? Yang dibaca Al-Baqarah 183 Bu. Wah, kelihatannya agak panjang dan susah ini bacanya Ustadz. Apakah ada surat pengganti? Ada. Apa? Qul huwallahu ahad. Kemudian tanya lagi, Ustadz, ini ada, saya mau acara akikoh. Ini surat yang dibaca apa? Saya bilang Ibrahim 37. Kok kelihatannya susah Ustaz? Apa ada surat pengganti? Ada. Apa? Qul huwallahu ahad. Jadi Isra Mi'raj qul huwallahu ahad, mulutan qul huwallahu ahad, akikoh qul huwallahu ahad. Ancene apalan iku tok. Jadi sebenarnya beliau ini bertanya supaya dia merasa ringan. Kan ada ya, orang bertanya itu supaya merasa ringan. Dari gaya pertanyaannya saja sudah kelihatan kalau dia itu bertanya supaya ringan. Nah, ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi maha suci Allah, alladzi asra yang telah memperjalankan. 1, 2, maha suci yang telah memperjalankan, bi abdihi hambanya. 3, lailan di waktu malam. 4, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 5, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. 6, linuriyahu min ayatina, agar nampaklah kebesaran kami. 7, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ada 8 kalimat yang harus kita jelaskan pada pagi hari ini. Kalau satu kalimat ini penjelasannya 5 menit kali 8 berarti 40 menit. Kalau seandainya penjelasan per kalimat ini 10 menit, maka 8 menjadi 80 menit. Kalau penjelasannya masing-masing kalimat ini 1 jam, maka akan butuh waktu 8 jam. Bunda-bunda Umi Peduli milih yang mana? 8 jam ya. Sanggup 8 jam? Wani piro? Secukupnya Ibu. Coba satu persatu kita bahas. Subhanalladzi maha suci Allah. Subhan itu kata-katanya sering kita ucapkan kalau melihat sesuatu yang
menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan. Ibu-ibu kalau melihat gunung yang sangat kokoh dan yang sangat indah, yang diucapkan apa? Subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan tapi keburukan, kemarin ada banjir di Banten, ada beberapa rumah itu terseret arus. Apa yang ibu baca? Podo, subhanallah. Ini ndelok wong ganteng sing diwaca apa? Subhanallah. Wong elek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dulu saya jawab, ada yang diposting kemudian di-share. Katanya kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, yang indah-indah itu bacanya Masya Allah. Katanya yang melihat keburukan-keburukan itu Subhanallah. Saya bantah, kebalikannya. Ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang sangat menakjubkan. Perjalanan seorang yang mulia dari tempat yang mulia menuju ke tempat yang mulia, bertemu dengan zat yang paling mulia. Semua yang terlibat di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mulia. Dan karena ini mulia, diawali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Atau dalam bahasa kita Subhanallah. Berarti kalimat Subhanallah itu kita baca saat kita melihat pemandangan, kejadian yang sangat menakjubkan, yang mengherankan, dan konotasinya adalah sesuatu yang baik. Itu namanya Subhan. Jadi kalau ibu-ibu melihat sesuatu yang indah, Subhanallah. Baru kemudian kalau melihat sesuatu yang mengherankan tapi itu menjadikan hati kita sedih, hati kita itu cemas dan takut, ucapannya Masya Allah. Kalau melihat konteks dari ayat Isra Mi'raj ini. Menurut ibu-ibu, Isra Mi'raj ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ucapannya Subhan. Lah, kalimat Subhan ini adalah kalimat yang pasti setelahnya itu sesuatu yang tidak bisa dinalar. Hati-hati ya. Setiap ayat yang dimulai dari Subhan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu bukan hal ini tidak logis, bukan ibu. Tidak masuk akal itu karena Allah menciptakan akal kita ini serba terbatas. Kita semua kan punya akal ya, punya akal. Oke, akal itu bu, kalau kemudian direspon oleh informasi, maka menjadikan kita pinter. Ibu-ibu punya pikiran, kemudian belajar Al-Quran. Al-Quran direspon oleh pikiran kita, maka kita disebut pinter Al-Quran. Pinter bahasa Arabnya itu alim. Pinter itu alim. Ada enggak manusia yang alim? Saya tanya, ada enggak manusia yang alim? Banyak. Padahal Allah juga punya sifat alim. Pertanyaan saya, bedanya apa? Manusia yang punya sifat alim dan Allah zat yang maha alim. Bedanya apa? Alimnya manusia dan alimnya Allah. Satu yang jelas, alimnya Allah tanpa batas. Alimnya manusia terbatas. Alimnya Allah tidak berasal dari tidak alim, tapi alimnya manusia berasal dari yang tidak alim. Ibu, kalau Anda sekarang bisa alim dengan Al-Quran, dulu pernah tidak alim. Tapi kalau Allah maha alim, Allah tidak didahului sifat tidak alim. Itu bedanya Allah dengan manusia. Makanya tolong kalau melihat ayat-ayat yang diawali dengan Subhanalladzi, itu dekatilah dengan hati, jangan didekati dengan akal. Maka akal kita akan menolaknya. Sesuatu itu bu, kalau dia didekati dengan hati dan keyakinan kepada Allah, hati akan tenang. Makanya ciri-ciri orang yang beriman itu apa ibu? Gak gampang kaget.
Orang yang tidak beriman itu kagetan. Ndelok wong sugih, sugih kaget. Ndelok wong apa jenenge ayu, ayu nih kaget. Biasa aja kali. Kalau Anda sekarang ini hatinya masih kagetan, Anda belum beriman. Kenapa ada orang kaget? Karena semua yang dilihat, semua yang didengar itu direspon oleh dirinya, tidak dikembalikan kepada Allah. Saya bersyukur ibu-ibu, sampai detik ini saya sudah bertemu dengan model-modelnya manusia. Mulai manusia yang paling lemu sampai yang paling kuru, tahu kepethuk aku. Mulai menungso sing paling dhuwur sampai sing paling ndek, tahu kepethuk aku. Mulai yang kulitnya paling putih sampai paling hitam, wis tahu. Dari awal sudah saya jelaskan, kalau kita itu sering kaget dengan kejadian di sekitar kita, berarti kita itu hatinya kosong dari Allah. Kalau hati kita penuh dengan Allah, melihat hal yang menakjubkan, kita akan mengatakan, kalau Allah menghendaki, tidak sulit bagi Allah. Itu iman namanya. Ini iman. Saya kalau bimbing umroh, jamaah itu saya briefing dulu. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan tawaf 7 kali mengitari Ka'bah. Tapi saya minta tolong. Nanti kalau melihat sesuatu yang mengherankan, jangan kaget. Karena kaget itu menunjukkan kita belum beriman kepada Allah. Karena nanti kita akan bertemu dengan berbagai macam bentuk manusia pada waktu tawaf itu. Mengerti Bu? Mengerti Ustadz? Enggak kaget? Enggak. Mudun nang pelataran. Kait sak puteran, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ana wong Nigeria liwat sing wireng. Allahu akbar. Cek irenge wong iku ya Allah, cek irenge. Wireng kon ya, wireng. Orang yang hatinya ada Allah tidak akan mudah kagum kepada manusia. Yang dia kagumi adalah yang menciptakan manusia. Orang yang hatinya ada Allah tidak akan kagum pada manusia yang pinter sekalipun. Dia kagum kepada yang minterkan manusia. Ada pengajian yang jumlahnya besar, biasa aja kali. Jamaahnya banyak. Ya. Karena yang menghendaki orang itu jamaahnya banyak, itu Allah. Allah bisa saja mencabut kehendaknya, jamaahnya menjadi sedikit. Makanya sekarang orientasi ngaji adalah ilmu dan bukan orientasi banyak. Begini ibu sekalian, orang yang beruntung itu, saya beruntung dan ibu-ibu beruntung. Satu, saya mengajar, jamaahnya ada 10. Bagi saya jamaah 10, jamaah 1000 itu sama saja. Kemarin ada panitia dari pengurus NU Surabaya itu mengundang buka puasa bersama tanggal 10 April. Alhamdulillah sudah ada yang mengundang bukber. 2 tahun ini Bu, 2 tahun ini saya tidak ada yang mengundang bukber. Saya bukber tapi di rumah dengan istri dan anak saya. Dia cerita panitianya, Pak Yai, saya akan undang panjenengan ceramah. Tapi maaf, jamaahnya tidak seperti sebelum pandemi. Jamaahnya yang kita undang ini hanya 2.000 saja. Loh, biasanya berapa? Biasanya 8.000. Dulu saya pernah hadir waktu sebelum pandemi. Saya bilang ke beliau, Pak, 2.000, 8.000 atau 20, bahkan 2 orang itu bagi saya bukan hal yang penting. Yang penting ilmunya, manfaat. Ilmu itu bukan gebiarnya Ibu. Ilmu itu manfaatnya. Satu, saya mengajar, ibu paham. Ibu mengajar kepada anaknya, saya dapat lagi. Mengajar kepada kawannya, saya dapat terus mata rantai. Dan yang paling penting, niatnya harus benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ngunggah status ya. Status boleh tapi hanya untuk syiar, jangan untuk dipamer-pamerkan. Nanti kasihan ilmu yang kita kaji itu akan sia-sia. Oke ibu sekalian, jadi orang yang beriman melihat apapun dia mengatakan subhanallah. Kalau Allah yang menghendaki pasti bisa terjadi. Saya tadi malam
baru pulang dari ziarah ibu, sampai rumah jam 2. Jam 2 subuh itu sudah harus ke masjid. Jadi istirahat hanya 1,5 jam tadi malamnya. Kalau saya sambat dengan diri saya, waduh pegel rek, waktu ngantuk rek. Ngantuk pegel itu kan kita itu. Tapi kalau Allah menghilangkan ngantuk kita, tidak susah bagi Allah. Kalau Allah menghilangkan pegel kita, tidak susah bagi Allah. Tipnya apa kira-kira? Ketika kita merasa capek, kita merasa ngantuk, seakan-akan tidak ada kekuatan dalam diri kita, tapi kita harus bertugas. Apa yang kita lakukan? Ngantuknya jangan diremasi, capeknya jangan diremasi. Ojo diramesi bu, maksudnya diramesi itu bahasanya saya diremasi. Tapi libatkan Allah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Saya nampak ngantuk enggak? Enggak nampak bu, tak betah-betahan mata. Saya tadi terus terang aja ngantuk, nyetir dari Surabaya ke Sidoarjo, saya ngantuk bu. Tapi ketika masuk di masjid ini, masya Allah, saya langsung padang gitu, lihat ibu-ibu kok lemu-lemu, ngonten seneng ngonten. Saya itu kalau lihat orang lemu itu seneng, jadi mata saya piar gitu. Jadi silakan menggembukkan diri, karena Ustadz suka yang gemuk-gemuk. Saya suka memuji orang yang gemuk, karena sebagian orang perempuan selalu menghindari kata-kata gemuk, padahal saya suka yang gemuk-gemuk itu. Maka nanti saya kalau diundang lagi akan membawa door press, ya. Dan tidak ada pertanyaan door pressnya, kecuali saya akan bawa door press dan bawa timbangan badan. Siapa yang paling lemu akan mendapatkan door press dari saya. Betul loh. Ingatkan Bu Dwi, saya bawa Quran yang gede itu, yang bagus itu. Kemarin saya beli banyak, saya bawa nanti 3 saja ke sini untuk diberikan kepada santri yang berprestasi di Umi Peduli dalam hal gemuk. Jadi sampai bulan depan tolong makan yang banyak supaya nanti bobotnya semakin bertambah. Oke, yang kedua, kalimat yang kedua. Asra, memperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi yang menghendaki perjalanan ini bukan Nabi, Ibu. Yang menghendaki perjalanan ini adalah Subhanallah tadi. Kalau yang menghendaki Nabi tidak akan terjadi. Tapi yang menghendaki ini adalah Allah. Ibu-ibu maaf, ketika Anda keluar dari rumah untuk pergi dan safar, yang dibaca itu apa? Yang dibaca pertama kali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artikan, dengan nama Allah aku pasrah kepada Allah. Yang kedua, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ini. Jadi panjenengan naik motor, naik mobil, kemudian naik pesawat, semua atas kendali dari Allah. Kalau sudah bicara kendali dari Allah itu berapa persen? Saya nyetir mobil, saya mengeluarkan mobil dari rumah. Kemudian saya karena pertamaknya habis, saya mampir ke SPBU ngisi. Kemudian saya harus ngejar waktu ngegas dan ngerem, gaspol rempol. Saya harus melihat. Tadi kebetulan dari Surabaya ada patwal, ya, menuju ke arah selatan. Saya mengikuti di belakangnya, Bu. Enak Bu, seret-seret. Tiba menggok nang Juanda, karena Sidoarjo. Tak pikir nang Kahuripan itu malah. Itu berapa persen? 1%. Yang 99% itu Allah yang memperjalankan. Saya boleh saja ngegas, Bu. Kalau seandainya pedalnya putus, ada kabel yang putus, bagaimana? Maka kita selalu mengatakan, ya Allah, Engkaulah yang memperjalankan aku dari Surabaya ke Sidoarjo. Itu Surabaya Sidoarjo, Bu. Apalagi ini perjalanan yang luar biasa. Jangan pernah mengatakan, Mbak, aku cepet ini gara-gara aku ngebut. Kon ngerti, Mbak? Aku kecepatanku 140, ndak? Seandainya Allah tidak menghendaki kita datang lebih cepat di tempat ini, tidak akan pernah terjadi.
Di dalam perjalanan itu ibu-ibu, saya ini kan hobinya pergi, hobinya safar, hobinya rihlah. Apalagi rihlah itu yang identik dengan gratis-gratis, itu saya paling suka. Baik umroh maupun tur halal, seperti ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Turki. Saya besok Juli ini ke Kapadokia ya. Kapadokia is my dream. Suka saya itu, Bu. Suka sekali saya. Karena di dalam perjalanan itu banyak pelajaran-pelajaran penting. Tapi selalu saya tulis, tidak pernah saya dalam perjalanan yang sudah diprogram rapi oleh travel yang mulus. Selalu ada kendala. Termasuk kemarin ziarah ke Cirebon ada kendala. Grup pertama dulu ada kendala. Umroh ada kendala. Ya, baik kendala itu kecil maupun kendala itu besar. Saya baru tahu artinya subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Setiap program perjalanan yang safar, kenapa kita diminta untuk subhanalladzi sakhkhara lana hadza? Karena semua ini digerakkan oleh Allah, Ibu. Buktinya apa? Tidak semua program yang dicanangkan itu sukses. Pertama kali saya ke Israel, kemudian saya masuk, tidak ada masalah, Bu, karena di Israel itu kita harus menyerahkan seluruh dokumen, nama ayah, nama ibu, nama kakek, nama nenek, semua harus tahu, harus menyerahkan emailnya. Kalau dia punya Facebook, Facebooknya. Kalau dia punya Instagram, Instagramnya, untuk dicek ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nah, pertama itu Bapak Ibu, kita bawa sekitar 35 jamaah masuk ke Palestina lewat imigrasi Israel. 35 ini yang 34 itu los lancar, Ibu. Tapi kok dilala paspor saya ditahan. Dan ditahan itu saya 3 atau 4 jam. Ditahan, Bu. Saya minta dengan bahasa, enggak bisa. Ini ada masalah paspor ini. Padahal semuanya masuk los, aman. Akhirnya saya dibawa ke ruang interogasi. Di sana itu ada seorang perempuan dan 2 orang polisi dengan pegang laras panjang itu. Jadi sambil ditanya-tanya, dia pegang begini. Saya apa takut? Terus terang sebagai seorang manusia, saya takut. Saya takut, tapi saya kan punya Allah. Saya wiritan terus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya ditanya terus sama orang perempuan itu, saya baca, jawabnya ya pakai hasbunallah itu. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, ibu-ibu. What your name? Ahmad Muzaki. Macam-macam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditanya lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jawab apa saya ini? Ini dokumenmu bermasalah macam-macam. Kamu pernah datang ke sana? Datang ke sana. Paspor saya lengkap, Ibu. Itu baru saya dari Saudi, baru dari Qatar, macam-macam. Tapi saya tidak bisa jawab apa-apa. Jawabnya hasbunallah wa ni'mal wakil. 3 jam interogasi baru saya dilepas, Bu, tanpa menjawab apa-apa. Loh, nek gak jawab apa-apa dicolno, lapo gak mau-mau. Tapi yang membuat saya itu betah 3 jam 4 jam diintegrasi, apa coba? Yang nanya itu cantiknya luar biasa. Belasteran Arab Eropa, Israel itu. Israel itu belasteran Arab Eropa. Kalau Mesir itu Arab Afrika. Karena saya sebelumnya dari Mesir, melihat perempuan cantik Afrika Arab, belasteran, ayu, tapi agak gelap kulitnya. Tapi kalau Israel, Bu, Masya Allah, belasteran Arab Eropa, matanya biru, tidak pakai make up itu mulus, Masya Allah. Itulah bedanya antara Israel, Mesir, dan Indonesia. Saya misalkan ya, kalau Israel belasteran Arab Eropa, Mesir Arab Afrika, saya Jawa Madura. Jawa Madura, makanya nggak jelas, hidungnya nggak jelas. Iki pesek apa bangir yo gak jelas, lambene gak jelas, kadang dowe, kadang api. Oke. Saya tidak melanjutkan masalah dowe ini, takut aja tersinggung. Jadi Nabi bukan kehendaknya, Nabi diperjalankan oleh Allah.
Terus bi'abdihi, dengan hambanya. Kenapa tidak pakai rasulnya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya, karena nabi itu posisinya sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi kenapa di ayat itu disebutkan abdihi, hambanya, yang memperjalankan hambanya? Kenapa demikian? Karena bisa jadi itu tidak hanya menimpa Nabi Muhammad, tapi bisa jadi menimpa kita semua. Ibu-ibu, kejadian aneh itu bisa menimpa siapa saja. Kejadian yang di luar nalar itu bisa menimpa siapa saja, tidak hanya Nabi. Maka kalimat yang disebutkan di ayat itu bukan rasulihi atau nabiyihi, tapi abdihi, hambanya. Suatu ketika ibu-ibu, panjenengan akan melihat fenomena yang sangat menakjubkan, tapi bukan dari orang yang hebat, justru dari orang biasa. Kalau sudah begitu, maka ayat ini berlaku bahwa ternyata keajaiban yang diturunkan Allah dalam kehidupan ini tidak hanya berlaku untuk Nabi, tapi juga untuk hambanya. Ini ilmu dari Allah loh Bu, mukjizat. Orang yang punya mukjizat itu, orang yang punya kelebihan itu tidak pernah tahu kalau dirinya punya kelebihan. Ini rumus, tolong dicatat, Umi peduli. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tidak pernah tahu dia punya kelebihan. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam kecantikan, dia tidak akan pernah merasa cantik. Rumus. Mbak, konayu Mbak. Mbak, itu Allah Mbak. Biasa aja Mbak. Tapi ini ono wong ngaku ayu, sudah jelas dia ndak cantik. Mbak, kon ngerti Mbak, wong sing paling ayu sak kahuripan ngerti Mbak. Siapa Mbak? Kenal no. Mosok urip mbek aku suwe dadi kanca gak ngerti nek wong ayu nang ngarepe sampeyan iki. Kalau ada orang cantik mengaku cantik, dia ndak cantik. Kalau ada orang yang alim tapi dia mengaku alim, maka kealimannya terhapus. Kealimannya terhapus. Ingat-ingat itu. Orang yang punya kelebihan tidak akan pernah tahu kalau dia punya kelebihan, kalau itu kelebihan dari Allah. Tapi kalau kelebihan dari setan, dia pasti akan terus gembar-gembor. Orang yang sombong, yang punya kelebihan, itu kelebihannya bukan anugerah dan karunia Allah, tapi dari setan. Aku adalah orang yang paling alim di kampung ini, setan. Aku adalah orang yang paling cantik di kampung ini, setan. Karena orang yang kelebihannya dari Allah, dia pasti akan rendah hati. Ibu-ibu pernah tahu tentang ilmu hipnotis? Pernah dengar? Yang di TV-TV itu benar? Anda anggap itu benar? Ada beberapa acara yang kemudian menggunakan hipnotis terus tidur dan lain sebagainya. Anda percaya dengan acara itu? Nah, kok didelok ae? Penasaran Ustadz? Jadi ada orang itu tidur, Anda percaya? Yang ditidurkan itu artis, kemudian artisnya tidur, kemudian dikasih mic, dia ditanya dalam kondisi dia tidur, bagaimana keadaanmu, bagaimana suamimu, terus dia curhat. Ibu percaya dengan ilmu seperti itu? Hah? Percaya? Enggak, dengan acara itu percaya enggak? Nun? Katanya iman atau tidak? Katanya iman itu percaya. Ibu percaya enggak dengan acara itu? Mungkin sebaiknya Anda belajar dulu, Anda menonton dulu, dan Anda tahu latar belakang acara itu. Itu acara kebohongan nomor 1 di TV. Itu acara kebohongan nomor 1 di TV. Kalau hipnotisnya ada Bu, tapi kalau diungkap menjadi acara untuk mengorek-ngorek rahasia rumah tangganya, rahasia hatinya, itu acara kebohongan nomor 1 di televisi. Kenapa ibu-ibu? Karena saya juga pelakunya, bukan pelaku bohongnya. Saya pernah ditawari oleh salah satu stasiun TV
Yang jelas bukan TV rusak ya, ini TV masih bagus. Untuk masuk dalam acara seperti itu. Hal itu apa? Dia selalu membanggakan bahwa saya bisa menghipnotis orang. Kalau dia membanggakan dengan kelebihannya, yakin itu bukan dari Allah, jelas. Kalau ada orang hebat mengaku saya hebat, dia bangga dengan kehebatannya, maka itu pasti bukan Allah. Tetapi ilmu hipnotis itu ada. Dan Islam juga pernah memberikan itu, mengajarkan itu. Dalam beberapa riwayat juga seperti itu. Apakah Ustadz Muzaki bisa? Saya bisa. Apakah perlu saya ajarkan sekarang? Kayak opo? Nurokno bojo ta, moro-moro ditinggal melayu ngono ae. Saya itu pernah menghipnotis jamaah gara-gara ngaji rami. Di Rungkut sana. Ngajinya rame luar biasa. Awal-awal itu yang rame anak-anak, ternyata emak-emaknya yang rame. Terus saya tawarkan, pokoknya rame lagi saya hipnotis. Tetap rame aja, banyak yang dihipnotis wong iku. Wah, akhirnya saya hipnotis, seret. Ternyata enggak hanya yang rame yang tidur, jamaah lain ikut tidur, Bu. Salah mantra saya. Akhirnya enggak jadi pengajian, tidur semua. Ya enggak lah, Bu. Buat apa kita harus begitu? Jadi maksud saya begini, semua keajaiban itu kalau dari Allah, maka dia tidak akan pernah sadar itu ada pada dirinya. Nabi Musa punya tongkat yang bisa menjadi ular, bisa membelah lautan, dan bisa menutup lautan kembali. Sadar Musa itu dapat mukjizat itu? Nggak tahu. Wong itu tongkat bukan tongkat yang datang dari langit. Tongkat itu tongkat biasa. Tongkat itu menjadi biasa ketika Allah mengatakan lemparkan tongkatmu Musa, baru dilempar. Jadilah ular. Jadi Nabi Musa itu tidak tahu, Bu, tongkat yang biasa beliau pakai sehari-hari itu bakal jadi ular. Berarti mukjizat itu bukan tongkatnya, tapi firmannya. Paham? Paham nggak ini? Firmannya, sesuatu keajaiban yang dinisbatkan kepada dirinya itu pasti bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Ini rumus ya. Apapun itu, ibu menemukan keajaiban apapun, tapi selalu dinisbatkan kepada dirinya, itu bukan Allah. Ingat tentang sihir. Sihir itu gawannya siapa, Ibu? Gawannya setan. Jadi setan itu datang untuk sihir, dan sihir yang paling top itu sihir untuk memisahkan antara suami dan istri. Yufarriqu ma bainal mar'i wa zauji. Hati-hati. Dengan cara apa dia sihirnya? Dengan mengelabui matanya. Seorang suami melihat istrinya, padahal istrinya itu cantik. Cantik, Bu, tapi memang agak lemu sih, iya. Cantik tapi agak lemu. Tapi ketika dia melihat istrinya, apa katanya? Ma, aku ndelok kowe niku kudu mukok aku iku. Sakjoke kon ngelahirno anak iku lho. Tambah velek kon, tambah gak menyenangkan belas. Apa, Bu? Apakah istrinya tambah jelek? Enggak. Dari dulu ya pancet kok. Wajahnya pancet. Hanya dia kena sihir. Dan sihir itu bisa saja dengan apapun, Ibu sekalian. Ibu-ibu pulang pengajian, kok lihat bapaknya, lihat suaminya, kok kudu ngamuk ae. Hati-hati, Anda dalam kontaminasi sihirnya setan. Makanya setan itu bisa pergi dengan satu zikir. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya setiap kali pulang, ketemu pertama suami, wiridannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Praktekkan, Ibu. Masuk rumah, suami jemput. Ma, gimana, Ma? Maaf, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya jamin suami Anda marah. Mbok kira setan tahu ki. Yang keempat, lailan. Perjalanan ini malam hari. Ibu-ibu, saya mau tanya sih, sebenarnya Isra Mi'raj itu misi utamanya apa sih? Misi utamanya apa?
Nabi diberangkatkan itu apa? Apa? Perintah sholat. Sudah tahu Nabi kalau bakal dapat perintah sholat? Tidak. Terus apa misinya? Misinya itu ketemu Allah. Misinya itu ketemu Allah. Zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia. Setiap kali pengajian kita baca, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Itu Allah mau ketemu zat yang maha segala-galanya. Jadi misi utama Nabi Isra Mi'raj itu ketemu Allah. Kenapa diberangkatkan malam hari? Enggak siang hari, enggak pagi hari? Apa hikmahnya? Orang kalau mau ketemu Allah, kalau mau berdoa, kalau mau minta, jangan di siang hari, mintalah di malam hari. Orang yang bersujud di malam hari, dia akan ketemu Allah. Makanya Nabi diberangkatkan enggak mari duhur, Bu, enggak mari asar, tapi tengah malam sampai subuh. Dan ada hadis yang sahih bahwa Allah setiap tengah malam sampai subuh itu turun ke langit dunia dan menyapa hamba-hambanya. Menyapa hamba-hambanya. Tidak hanya menyapa, Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. 3 sapaan Allah kepada kita di malam hari sampai subuh. Yang doa diijabah, yang minta dikasih, yang mohon ampun diampuni. Itu hadisnya sahih. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ibu jenengan ini dirantos kali Allah jam 12 sampai subuh. Dadak teko nang Allah jam 12 awan. Kepedhuk napa mboten? Kepedhuk napa mboten? Janjiannya Rasulullah itu diundang oleh Allah pada malam hari, lailan. Ternyata Rasulullah berangkatnya itu mari subuh. Ketemu ndak? Ada jamaah Sidoarjo itu balik-balik ke rumah saya, WA dulu. Ustadz ini di rumah jam berapa? Saya jawab, saya di rumah itu di atas jam 9, Ibu. Waduh Ustadz, kalau jam 9 saya tidak bisa ke sana. Ya wes, nggak arep-arep pon kok tak bareng ngono. Dalam hati, gak mungkin saya ngomong. Akhirnya dia datang habis duhur, Bu. Dia bilang kepada saya berkali-kali, sudah 3 kali loh Ustadz, datang ke rumah Ustadz gak ketemu. Jam berapa, Bu? Setelah duhur, wis tak kandani. Ono aku ndukure jam 09.00 dalu. Kok teko jam 10 mari duhur? Ya gak kepethuk. Allah menyiapkan waktu ketemu itu jam 12 sampai subuh. Tak tekoni. Beduk dobol iku teko. Wis beduk ana dobole bisa. Makanya hati-hati di malam hari, Ibu. Allah Ta'ala pernah menyampaikan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu istirahat dan kami jadikan siang itu untuk bekerja. Allah tidak ngotek-ngotek kita, Bu. Siang itu kerja. Tapi malam baru istirahat. Istirahatnya kita itu 2, mengistirahatkan fisik dan mengistirahatkan hati dari kepentingan dunia. Yang dimaksud adalah sholat, zikir, doa. Sekarang ada PPKM level berapa? 3. Pemerintah mengatakan stay at home, tetap tinggal di rumah. Saya ditanya oleh beberapa pejabat, bagaimana konsep stay at home dalam Islam? Diam di rumah itu kapan? Diam di rumah itu ketika maghrib sampai dengan fajar. Silahkan Anda di rumah. Tapi kalau pagi, jangan pernah di rumah. Keluarlah, karena matahari pagi sehat. Jadi stay at home dalam agama itu harus dilakukan kalau tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, alias malam. Nah, ini mboten Ibu, stay at home mulai esok sampai esok mana? 24 jam di rumah. Gara-gara menghindari corona. Supaya tidak positif Omikron. Memang tidak positif Omikron, tapi karena setiap hari di rumah terus positif hamil.
Kalau sudah malam ngandang Bu, pulang. Pulangnya itu istirahat sebentar, malam bangun. Ini loh lailan. Jadi kalau mau ketemu Allah jangan siang Bu. Walaupun Allah itu kapanpun ada, tapi Allah telah menyiapkan, sama dengan dokter praktek itu loh Bu. Dokter praktek itu kan ada jam prakteknya. Ibu datang misalnya, prakteknya jam 7 malam sampai jam 9 malam. Saya mendatang mari beduk, dibuka no, lawangi. Enggak. Saya ini sakit parah, silakan ke rumah sakit. Prakteknya cuma 2 jam malam hari saja. Dan malam itu dipilihkan oleh Allah untuk memperjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hati-hati di waktu malam. Saya pernah belajar namanya kitab Tajul Mulk. Tajul Mulk itu kitab yang nyerempet perdukunan itu. Yang namanya tenung, santet, kemudian lentrik. Apa lentrik? Tahu lentrik enggak? Yang untuk pengaruh laki-laki supaya cinta sama perempuan itu dukunnya dukun perempuan itu Bu. Nabi itu kenanya dukun perempuan. Saya itu sering kali mengatakan yang paling berbahaya itu saya yang sering dekat dengan perempuan ini. Tapi kan ibu-ibu gak dukun kan? Enggak. Cuman saya kena penyakit ainnya itu berpotensi besar. Tapi saya kan harus berlindung kepada Allah. Ada yang mandang saya. Kalau mandang biasa, is okay, tidak ada masalah. Kalau pandangan mata Anda disertai dengan harapan, syahwat, terus ada ilmu kliniknya, penyakit ain saya. Malam-malam itu saya tidak bisa tidur. Ternyata terbayang-bayang wajah orang yang sangat gemuk sekali dalam pengajian itu. Saya kena ain itu. Dan penyakit-penyakit seperti itu, ya itu selalu malam hari. Turunnya ayat atau surat Qul a'udzu birabbil falaq itu ya itu sejarahnya. Nabi kena sihir. Dan al-falaq itu kan malam hari Ibu, setelah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka orang yang terjaga di malam itu dia akan selamat Ibu. Makanya dipilihkan waktu lailan, malam hari. Berikutnya minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Di mana? Al-Aqsa di mana Bu? Hah? Di mana Al-Aqsa itu? Palestina. Ada yang jawab Israel tadi. Israel itu yang mencaplok Palestina. Minal masjid ilal masjid. Apa maknanya ini? Proses pertemuan dengan Allah harus melalui pintu masjid. Saya ditanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang wanita itu jamaah di masjid? Bukankah dulu Rasulullah pernah melarang wanita itu berjamaah di masjid? Ibu-ibu tahu larangan Rasulullah itu kenapa? Karena dulu posisi wanita keluar rumah tidak aman, banyak fitnah, gelap, dari rumah ke masjid jauh, masjid masih jarang, dan banyak laki-laki iseng duduk-duduk di jalan, biasanya menggoda perempuan yang lewat. Salah satu yang menjadi korban godaannya itu istri Nabi sendiri, namanya Sofiyah. Ibu Sofia ini kan karena istrinya orang Yahudi, dia itu belum tahu tentang tata kerama apapun, maka dia sering keluar rumah dan sering disuit-suiti sama laki-laki iseng, cewek gitu, kalau istilahnya sekarang begitu. Jadi larangan Nabi terhadap wanita yang datang ke masjid itu karena tidak aman. Tapi sekarang tidak itu. Ada hadis yang lain, jangan kalian melarang istri-istri kalian menuju masjid ketika masjidnya aman, penerangannya jelas, tidak ada orang iseng, dan berangkat ke masjidnya itu bersama suaminya, bersama anaknya, bersama jamaahnya, rombongan. Kalau orang sing wani nggodha nek rombongan iki, iso-iso sing nggodha iku dikrutuk ambek sing rombongan iku mah. Makanya sekarang posisi wanita dan laki-laki itu sama untuk memakmurkan
masjid. Bu, Anda seringnya sholat di rumah atau masjid? Ini dalam keadaan psikologis kita, di rumah, oke. Pernah nggak membandingkan nyaman mana sholat di masjid sama di rumah? Lebih seru ngono kena ngomai. Di mana sholatnya? Rumah. Nyaman mana masjid sama rumah? Masjid. Berarti Anda itu sholat di titik yang tidak nyaman. Dan Anda teruskan itu. Bagaimana Anda tidak nyaman, Anda teruskan? Aku ngerti, omah sampeyan lho cilik, ngerti aku. Dan kemudian dipaksakan bikin musola di rumah. Maksa gawe musola, akhirnya didekek mburi dhewe. Cedek-cedek ambek kuda. Ini masjid luas, Ibu. Ada AC-nya. Keramiknya bagus. Seger, khusuk kan? Tapi di rumah sumuk, peteng, ciut, ate ambu pesing pisan. Sik ngono sik dikai sampiran dukure. Ana sampirane, Bu. Kathok disampirno kono. Iki BH sampirno kono pisan. Anduk sewek kuwabe sarung. Dadi waya takbir kok cantol kathok. Allah, ya Allah, bagi Allah. Anda tahu masjid itu tempat apa, Bu? Iya, sholat. Masjid itu tempat janjian Anda dengan Allah. Kalau sholat itu ketemu Allah, janjiannya, tempatnya masjid. Masa janjian ketemu dengan zat yang maha luar biasa di tempat yang asal-asalan? Saya ngono katok iku mau. Kulo nate loh, Bu. Ini cerita nyata saya itu. Pernah sholat di rumah kawan saya. Saya tanya duhur, mana masjidnya? Jauh ya. Terus aku sholat nang direk, di belakang aja. Becik, Bu, temenan, Bu. Pas takbir kecantol wae bojone ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang itu kalau saya takbir, iling-ilingen saya itu, Bu. Trauma saya itu. Yang kayak masker itu loh, Bu. Astagfirullah. Allah, ya Allah, ini mesti ini saya katakan, banyak orang yang sadar dia sholat di tempat yang tidak nyaman, tapi dia tidak keluar dari zona itu. Aneh. Jenengan di masjid, Bu. Saya pernah masjid aja. Belum lagi nanti di rumah, Masya Allah. Saya kemarin ada kawan dari Jakarta, salah satu dirjen di Departemen Agama, telepon. Dia kunjungan ke Surabaya, terus saya ditelepon. Mau ketemu Ustadz? Iya Pak, silakan aja Pak, datang ke rumah atau ke kantor. Nggak enak Ustadz. Terus kemana? Kita makan aja di Sangrila. Ini sama manusia ketemu aja milih Sangrila loh, Bu. Kok sampean ketemu Allah iku milih nang ngene sing sumuk-sumuk kecantol niku wae. Coba pikir. Makanya disebutkan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada apa dengan Masjidil Haram, Ibu? Masjidil Haram itu tempat yang pertama dibangun sebagai rumah ibadah. Sementara Masjidil Aqsa itu tempat kedua yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah 40 tahun bangun Masjidil Haram, kemudian bangun Masjidil Aqsa. Tetapi jangan pernah mengira kalau bangunan Al-Aqsa itu seperti sekarang. Dulu hanya batu ditempelkan sama Adam jadi Masjidil Haram. 40 tahun berikutnya ke Masjidil Aqsa ditaruh, Ibu, batu itu. Makanya tidak ada tempat yang paling mulia sebagai tempat ketemu dengan Allah kecuali masjid. Salat di rumah untuk zaman sekarang bagi perempuan tidak berlaku lagi. Datanglah ke masjid, ramaikan masjid. Dan saya lihat fenomena ini justru sekarang ibu-ibu ini lebih ramai kegiatannya di masjid daripada bapak-bapak. Ini kan ibu-ibu semua. Salut untuk Anda, Umi Peduli. Dan menjadikan masjid sebagai base campnya para muslimah. Tidak ada masalah. Nanti kalau saya ada yang mengancam, saya kerahkan Umi Peduli untuk menjadi pasukan saya. Serbu. Seperti kemarin ada yang berita viral itu di video di Jalan Kertajaya, ada seorang laki-laki kemudian ditabrak sama mobil di belakangnya. Dor. Laki-laki ini turun, Bu. Turun. Tidak tahunya di belakang itu ibu-ibu pengajian yang lemu-lemu, yang kerudungnya itu itu habis dari Suramadu sana. Ternyata di dalam mobil ada 7 ibu-ibu kayak sampean ini. Jadi orangnya turun marah-marah. Ibu harus ganti rugi, ganti rugi.
Masya Allah. Supirnya tinggal, ayo keluar semua, kerutuk. Langsung, apa pak, bingung, melayu deh akhirnya. Emak-emak dilawan. Jangan cari gara-gara ya. Tapi ini kalau satu orang takut biasanya ibu-ibu itu. Wanine kerutukan tok. Nah saya juga bingung ibu. Walaupun saya ini laki-laki, otot saya kuat, nek dikerutuk sama ini akeh, ya ampun saya sudah. Baik. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Ibu-ibu, saya pernah perjalanan darat. Saya tulis ya. Mekah, Palestina. Mekah ke Palestina itu bisa ditempuh dengan 2 jalur. Pertama masuk lewat Yordania, yang kedua masuk lewat Mesir. Jaraknya hampir sama lah. Kalau saya menghitung dari Mekah menuju ke perbatasan Jordan itu naik bis sekitar 10 jam. Kemudian bisnya naik kapal, kapalnya sekitar 3-4 jam. Dari Yordan menuju ke perbatasan Palestina sampai ke Masjidil Aqsa sekitar 10 jam. Jadi kira-kira perjalanan itu ditempuh 1 hari setengah. Bis cepat. Sama juga dengan Mesir, Bu. Saya dari Mesir ke perbatasan itu sekitar 12 jam. Dari perbatasan menuju ke Al-Aqsa sekitar 7 jam. 20 jam. Itu belum lagi Mesir ke Jeddah. Hampir 1 hari setengah. Perjalanan bis cepat. Padahal dulu itu tidak ada bis cepat, yang ada onta atau kuda. Dan kalau kita bandingkan kecepatan kuda sama onta, ya jelas masih cepetan bis cepat tuh. Dulu kan, dulu. Nah sekarang ada pesawat dari Jeddah ke Tel Aviv, itu ditempuh 1,5 jam. Sekarang teknologi pesawat tuh. Dulu tidak ada. Jadi pikirannya orang dulu itu pokoknya dari jarak Mekah ke Palestina itu sekitar 1,5 hari. Tapi semua diberkahi Allah. Semua yang dilewati oleh Nabi itu diberkahi. Nah, apa yang dilewati Nabi? Dilewati Nabi itu namanya bumi Syam. Bumi Syam. Mana saja yang Syam itu? Syam itu apa saja, Bu? 1, Palestina. 2, Yordania. 3, Syria. 4, sebagian Mesir. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi Syam kami. Syam itu Palestina, Syria, Yordania, Mesir. Berkahilah Syam kami. Jadi tanah-tanah itu dimintakan barokah kepada Allah oleh Nabi. Maka siapa yang menginjakkan tanah di tempat tadi itu, hidupnya berkah. Ibu-ibu kalau punya kelebihan rezeki datang ke sana. Di samping sudah ke Mekah, Madinah, Mesir, Yordan, kemudian Syria dan Palestina. Berkah ibu. Keberkahannya karena dilewati Rasulullah Isra Mi'raj dan didoakan Nabi. Dan maaf, Nabi tidak pernah mendoakan Indonesia. Karena waktu itu belum ada Indonesia. Allahumma barik lana Indonesia, tidak ada. Hadisnya nggak ada. Allahumma barik lana Sidoarjo, tidak ada. Apalagi Allahumma barik lana Kahuripan, Nirwana, tidak ada. Alladzi barakna haulah, diberkahi semua. Dan saya PR-nya tinggal 1, Bu. Syria saya belum ke sana karena konflik. Tapi saya punya azam yang kuat untuk datang ke sana supaya saya mendapatkan berkah dari itu. Jadi ibu-ibu, berkah itu ada 3. Ada berkah waktu, ada berkah tempat, ada berkah manusia. Waktu, tempat, dan manusia. Tolong carinya, Bu. Tempat yang berkah mana? Mekah, Madinah, Syam. Waktu yang berkah mana? Hei, waktu yang berkah mana?
Sik lagi ditulis rek. Nah, jam 12 sampai kemudian yang ketiga, manusia yang berkah itu siapa? Nabi. Iso ketemu Nabi sampai? Enggak. Wali, iso ketemu wali. Wali murid. Yang ketiga, pewaris Nabi siapa? Al ulama warasatul anbiya. Orang kalau pengen berkah, kejar di 3 dimensi keberkahan, waktunya, tempatnya, dan orangnya. Hanya kemarin ada bapak-bapak datang kepada saya, ini Ustadz ini barokah ini, diciumi semua bapak-bapak itu, sampai itu ini nemplek kabeh nang klambiku. Dek berkah, aku gak berkah om, ambune badek itu niku. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan kebesaran kami. Ibu sekalian, pelajaran yang kedua, Nabi terus terang saja mengalami kegoncangan hidup. Nah, kemudian datangi malaikat Jibril untuk apa? Diajak rekreasi. Jadi sebenarnya ketemu Allah itu yang pertama, tapi ada misinya. Orang kalau punya masalah itu harus ada yang ngajak ngelencer. Jenengan kalau punya masalah jangan diam di rumah, pergilah, safarlah, ngelencerlah. Nabi ngelencer ke Masjidil Aqsa. Itu tempat yang paling indah loh Bu di muka bumi. Cuman memang ada konflik itu yang gara-gara nggak indah itu Bu. Seandainya kalau nggak ada konflik, tidak ada tempat yang paling indah melebihi keindahan Palestina. Saya bersaksi atas itu. Subur. Korma itu yang gede-gede itu apa namanya, korma apa? Yang gede-gede itu loh, korma apa? Keluak. Kayak rawon an keluak nih Bu. Mejel. Dari mana itu Mejel? Palestina. Namanya kota tua, namanya Juriko. Banyak buah-buahan yang bagus yang tumbuh di Palestina. Satu, malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah, Nabi, tidak hanya nanti kita ngelencer ke Palestina, di Palestina Nabi akan dipertemukan oleh nabi-nabi yang dulu-dulu. Adam, Idris, Nuh, Musa, kabeh. Seneng Bu, wis dijak ngelencernya ketemu dengan nabi-nabi terdahulu. Dan yang ketiga, bisikan Jibril, Nabi tidak hanya ngelencer ketemu nabi terdahulu, tapi nanti ketemu dengan Allah. Luar biasa. Jadi ibu-ibu, kalau kita belajar dari sini, kalau punya masalah, punya problem, pergilah, ngelencerlah. Tapi harus ketemu dengan ulama. Salah satu ngelencer itu sowan kepada ulama, dan puncaknya adalah ketemu Allah. Kapan kita ketemu Allah? Pada waktu kita sholat. Oh innalillahi ya apa sampean niku? Ya sholat iku. Oh, ketemu Allah innalillahi. Ibu, inilah penjelasan tentang satu ayat dari Isra dan Mi'raj. Adapun pembangunan takwanya adalah oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Apa itu Bu? Sholat. Makanya sholat ini menjadi salah satu hal yang paling prinsip untuk menentukan kebaikan takwa seseorang. Saya yakin semuanya sudah sholat ya. Sholat Ibu, kira-kira diterima apa mboten? Paling aman jawab insya Allah. Tandanya apa kalau diterima Bu? Tandanya apa? Oh, tambah lemu, tambah mencorong. Tandanya diterima itu kalau akhlak kita tambah baik. Tanha anil faksha wal munkar. Saya mau ceritakan dua saja ya, akhlak yang dua yang dibangun oleh sholat. Satu, sholat itu menghapus dari penyakit sombong. Makanya kalau ada orang sholat tapi sik sombong, maka sholatnya hanya pada gerakannya, tidak masuk dalam hatinya. Lihat saya. Saya mau sholat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan saya angkat. Kira-kira wajah saya itu hadap ke atas, maju ke depan atau ke bawah? Ke tempat sujud. Begini.
Ini ya. Ada apa di tempat sujud itu, Bu? Ada tanah. Saat kita membesarkan nama Allah, kita diingatkan tentang kejadian kita dari tanah. Nanti kembali kepada tanah, dibangkitkan dari tanah. Makanya orang yang sholatnya bagus, yakin tidak sombong. 2. Pernah dengar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Pernah dengar? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Apa yang diajarkan di sini? Setia, loyalitas. Makanya suami itu yang kalau sholatnya bagus, dia setia sama istrinya. Istri yang sholatnya bagus, setia sama suami. Anak buah yang sholatnya bagus, dia pasti loyal kepada pemimpin. Itu namanya membangun takwa dalam karakter. Diajarkan kita iman yang kuat, akidah yang kokoh, dan diajarkan pula lewat sholat kita membangun karakter dengan akhlakul karimah. Makanya kalau orang itu sholatnya bagus, mesti dalam sosialnya bagus, rumah tangganya bagus, di kantor bagus, di jalan bagus. Karena tujuan esensi sholat itu adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Waktunya habis. Baik ibu-ibu sekalian, saya tidak menerima tanya jawab. Silakan japri ke Mbak Dwi. Nanti akan saya jawab melalui voice note atau WhatsApp. Karena saya harus ditunggu lagi di acara berikutnya, Ibu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Atau kalau ada pertanyaan ditampung saja Mbak Dwi. Nanti pada pertemuan berikutnya kalau Allah mentakdirkan lagi ketemu akan saya jawab. Ya. Kalau banyak pertanyaan ditampung dulu, nanti baru pertemuan berikutnya insya Allah saya jawab. Izinkan saya menutup majelis mulia ini dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Ya Ustadz.